Oke, halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau ngerekomendasiin anime dengan tema masakan nih guys. Nah, buat kalian yang suka masak-masakan, bisa nih tonton video ini sampai selesai ya. Atau buat kalian yang sudah bosen dengan anime shonen, bisa juga nih sebagai tambahan referensi. Nah, sebelum itu, yuk bantu channel Lolili TV agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya ya guys, biar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Oke, ini dia 10 anime dengan tema masakan. Nah, di urutan pertama ada anime Shokugeki no Souma. Kalian pasti udah pada tahu dengan anime yang satu ini. Rilis pada tahun 2015 lalu, anime Shokugeki no Souma mengangkat tema komedi dan ecchi. Meski tergolong anime ecchi, namun jalan ceritanya yang menarik serta masakan-masakan yang menggugah selera membuat anime ini layak untuk ditonton. Bercerita tentang Yukihira Souma, seorang anak remaja yang memiliki kemampuan memasak yang sangat hebat dibandingkan anak-anak seumurannya. Souma memiliki cita-cita untuk mengalahkan ayahnya dan menjadi koki profesional di kedai Yukihira milik sang ayah. Namun, secara tiba-tiba ayahnya memutuskan untuk menutup kedai yang dikelola dan menyuruh Souma bersekolah di salah satu sekolah masak di Jepang, Akademi Kuliner Totsuki. Anime ini menampilkan masakan lezat dengan tampilan menawan di setiap episodenya. Penggambaran kelezatan masakannya pun sangat ekspresif. Yukihira juga kerap menjabarkan bahan makanan dan teknik memasak yang digunakan. Dengan begitu, masakan dalam anime ini bisa kalian masak ulang di rumah. Chuka Ichiban adalah anime masak yang populer di era 90-an. Meskipun termasuk anime lawas, namun jangan salah karena anime ini juga masih sangat seru untuk ditonton. Chuka Ichiban mengangkat genre petualangan dan aksi, oleh karenanya nggak bikin bosan saat nonton. Mengisahkan tentang koki muda bernama Mao yang hidup pada masa dinasti Qing. Biarpun masih terbilang muda, Mao sudah cukup andal membuat masakan lezat dan mampu bersaing dengan para koki senior. Bakat Mao merupakan turunan ibunya yang juga merupakan ahli masak yang sudah terkenal di penjuru negeri. Mao memiliki mimpi untuk menjadi koki hebat seperti ibunya. Oleh karena itu, ia berkeliling Cina untuk belajar. Mao adalah karakter yang punya prinsip teguh dalam memasak. Dia tidak pernah menyepelekan setiap bahan makanan yang ada di depannya. Salah satu prinsip yang bisa kita tiru nih. Menariknya lagi, saat nonton anime Chuka Ichiban, kalian akan disuguhkan dengan berbagai masakan tradisional dari Tiongkok. Toriko juga termasuk rekomendasi anime masak populer berikutnya. Anime ini dirilis tahun 2014 silam. Cukup unik karena grafis yang ditonjolkan seperti anime action shonen. Sekilas kalian akan terbayang anime Dragon Ball. Namun meskipun begitu, anime ini memiliki cerita yang berfokus seputar pemburuan masakan terenak. Anime bertema kuliner ini berbeda dengan anime memasak lain karena tokoh-tokohnya memiliki kekuatan super, termasuk Toriko sendiri. Toriko bersama temannya Komatsu memutuskan untuk berpetualang, mengembara mencari makanan paling enak di sebuah dunia fantasi. Hamburger muncul dari dalam tanah, keju terbus di perut gunung, dan lain sebagainya. Meskipun masakan Toriko sangat sulit diikuti, tapi kamu pasti akan senang melihat hasil makanan unik yang dihidangkannya. Anime bertema kuliner ini selain memasukkan elemen memasak masakan, juga menampilkan pertempuran-pertempuran. Di antaranya adalah pertempuran dengan gourmet corps, kelompok yang ingin menguasai pasokan makanan di seluruh dunia. Apa jadinya kalau ada restoran yang satu hari dalam seminggu diam-diam membuka pintu untuk dikunjungi oleh penghuni dunia lain? Ya, anime ini cocok menjadi pilihan buat kalian pecinta anime isekai. Dalam seri anime ini, teman-teman akan melihat berbagai rupa makhluk yang mengunjungi restoran Nekoya setiap hari Sabtu. Seperti naga, peri, penyihir, monster, dan ragam makhluk lain datang untuk menikmati sajiannya.
Anime ini dirilis tahun 2017 lalu dengan genre fantasi dan slice of life, menceritakan tentang restoran bernama Yousoku no Nekoya yang terletak di sudut kawasan perbelanjaan kota Tokyo. Restoran ini sudah sangat lama berdiri dan memiliki banyak pelanggan langganan. Terkenal dengan hidangannya yang enak, restoran ini menyajikan makanan tradisional Jepang juga makanan barat. Ketenaran restoran ini bukan hanya di kalangan manusia, namun juga di kalangan makhluk dunia lain. Restoran ini dikelola oleh seorang koki manusia dan 2 pelayan iblis. Setiap hari Sabtu, restoran Nekoya tutup. Tapi pintu menuju ke restoran ini akan terhubung ke dunia lain pada hari tersebut. Tampilan dari tiap hidangan yang disajikan pun terlihat lezat dan berkelas. Perut Anda pasti langsung keroncongan saat menonton. Selain itu, hidangan dalam anime ini bisa juga kamu praktekkan sebab bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, kalau anime yang satu ini guys lebih cenderung ke home cooking. Makanan yang muncul dalam anime ini kebanyakan masakan rumahan yang biasa dimasak oleh mama-mama Jepang di rumah. Walaupun bergenre slice of life, anime Amamato Inazuma ini bertema masakan dengan alur cerita yang cukup mengharukan. Anime menyentuh ini adalah tentang seorang ayah yang mulai memasak untuk putrinya Sumugi setelah istrinya wafat. Kohi adalah seorang guru yang sibuk dan tidak punya keterampilan memasak. Karenanya dia selalu membelikan makanan siap dari toko kelontong untuk putrinya. Sampailah pada saat Inuzuka Sensei bertemu dengan muridnya yang bernama Kotori Ida. Kotori Ida ini adalah gadis yang sangat suka makan. Keluarga Kotori Ida ternyata mempunyai bisnis restoran yang mereka kelola sendiri. Gadis ini pun menawarkan bantuan pada Inuzuka untuk membuatkan makanan bagi putri tercintanya. Dan sejak saat itulah Inuzuka mulai belajar memasak dari Kotori. Heartwarming banget tahu, lihat si papa yang belajar masak demi anak kesayangannya ini. Ristorante Paradiso. Anime masak ini mengambil latar kehidupan elit di belahan Eropa. Tepatnya sebuah restoran di kota Roma, Italia juga terkenal sebagai salah satu destinasi kuliner yang sangat terkenal di dunia. Kamu akan mendapatkan visual makanan ala restoran mewah. Bukan hanya visualnya, cerita dari Ristorante Paradiso juga layak untuk diikuti sampai selesai. Menceritakan Nicoletta yang ditelantarkan mamanya yang kemudian pergi ke Roma, dan kini saat usianya telah dewasa dia pergi ke Roma dalam rangka balas dendam terhadap mamanya yang kini menetap di restoran Casetta del Orso. Namun ketika Nicoletta membuka pintu restorannya, semua seolah berubah. Dia disambut dengan pelayan pria ramah yang menggunakan kacamata. Tak hanya itu, sajian kelas tinggi seperti anggur, pasta Italia dengan berbagai rempah dan juga bumbu juga tersaji. Haluan Nicoletta perlahan berubah setelah ia masuk ke restoran itu. Dan seiring berjalannya waktu, Nicoletta pun menikmati kehidupan bersama orang-orang Italia yang kemudian Nicoletta menjadi koki magang di restoran yang ternyata milik pacar ibunya tersebut. Apakah kalian salah satu fans dari anime Fate atau Stay Night? Nah, ingin melihat karakter-karakter menarik di sana menjalani kehidupan sehari-hari. Serial spin-off Emiya Sanchi no Kyou no Gohan bisa menjadi pilihan kamu. Seri anime ini memperlihatkan aksi Emiya Shiro memasak di dapur rumahnya dan makan bersama teman-temannya dengan ancaman perang cawan suci yang tidak lagi membayangi kota Fuyuki. Penduduknya akhirnya dapat menikmati masa damai. Sekarang semua master dan servan telah menyesuaikan diri dengan kehidupan duniawi baru mereka. Shiro telah mengambil keputusan sendiri untuk memasak untuk rumah tangganya dan menunjukkan kepada Saber keajaiban masakan modern. Setiap hari dia pergi ke pasar untuk melihat jenis makanan berbeda yang bisa dimasak dengan bahan-bahan unik dan anggaran terbatas. Namun keterampilan legendarisnya sering menarik tamu tak diundang dari seluruh kota. Jadi tidak pernah ada momen yang membosankan saat makan malam bersama keluarga Emiya. Ya, kapan lagi kamu bisa lihat servan dan masternya duduk bebarengan di bawah meja kotatsu sambil makan bareng, kalau enggak dalam anime ini. Ditambah masakan yang dimasak oleh Emiya terlihat menggiurkan banget.
Masih tentang cerita slice of life, Wakako Zake juga punya kisah unik untuk disaksikan kala senggang. Wakako merupakan pecinta kuliner yang gemar mengunjungi kedai dan restoran untuk mencicipi makanan di setiap tempat. Murasaki Makako adalah seorang karyawan berusia 26 tahun. Ia hobi jalan-jalan sendiri untuk menikmati makanan dan minuman dari berbagai tempat. Katanya itu adalah reward bagi dirinya setelah selama 1 minggu bekerja keras. Di sana ia mencicipi makanan tertentu sambil bercerita tentang pengalamannya memakan makanan tersebut. Di anime bertema kuliner ini, kamu akan dibawa untuk melihat isi kepala Murasaki. Tidak ada karakter lain, hanya ada ia seorang. Ekspresi Murasaki ketika menyantap makanan dan minuman membuat siapa saja yang melihat seolah ikut merasakan kenikmatannya. Pipinya yang memerah dan kata andalannya "shoo" tiap kali merasakan makanan enak membuat Murasaki sangat ikonik di mata penonton. Dengan durasi singkat 2 menit per episode, anime ini bisa menjadi pilihan tontonan ringan kala hari sedang penat. Anime bertema kuliner ini pun sangatlah apa adanya dan tidak begitu dramatis. Yumer Patissier adalah anime bertema kuliner yang memiliki nuansa lucu, penuh warna dan manis. Ceritanya adalah tentang Ichigo Amano, seorang perempuan remaja yang tidak mempunyai bakat apapun kecuali indera perasaannya yang tajam. Ichigo Amano tidak memiliki keinginan apapun yang ingin dia lakukan dengan hidupnya atau hasrat yang ingin dia kejar sampai dia bertemu Henry Sensei, seorang pembuat kue terkenal yang mengakui bakat Ichigo dalam membuat manisan. Henry Sensei yang dulunya merupakan murid sang nenek yang juga berprofesi sebagai patissier mengundang Ichigo untuk masuk ke ST Marie Academy karena tertarik dengan bakat unik dalam menilai dessert yang dimiliki oleh gadis ini. Di ST Marie Academy inilah Ichigo bertemu dengan 3 pangeran tampan yang memiliki bakat luar biasa dalam hal membuat kue. Ichigo yang tidak memiliki bakat dalam hal membuat kue diharuskan untuk bergabung dengan tim pria-pria tampan ini. Selama di sekolah, Ichigo menemui banyak kesulitan, akan tetapi ia mampu bertahan berkat bantuan 3 sweet princess bersama dengan 3 teman lainnya dan teman kecil menggemaskan mereka yang disebut sweet spirits. Ichigo bekerja keras untuk menjadi koki pastry yang terampil di dunia kuliner yang kompetitif dan bercita-cita untuk mengikuti Grand Prix kompetisi pastry yang hadiahnya adalah pergi ke Paris. Anime yang satu ini juga mengangkat tema makanan. Ditambah, anime Rokuhodo Yosuribiori ini bertabur Ikimen atau lelaki tampan. Anime Rokuhodo Yosuribiori menyajikan cerita yang memadukan unsur kuliner modern dengan kuliner khas tradisional Jepang. Rokuhodo Yosuribiori mengisahkan tentang Togoku Kyusui, pria milenial berusia 28 tahun dan manajer Rokuhodo, sebuah restoran keluarga tradisional Jepang yang berlokasi di pusat kota Tokyo. Dalam menjalankan restorannya, Kyusui dibantu oleh 3 orang sahabat yang kebetulan juga tinggal bersama dengannya di lantai atas restoran. Empat orang pria yang mengelola sebuah rumah teh bergaya Jepang yang diberi nama Rokuhodo. 4 orang spesialis bekerja di tempat tersebut dengan keahliannya masing-masing. 4 orang itu terdiri dari Sui, manajer toko yang bertanggung jawab membuat teh, Gray yang memiliki tugas untuk membuat latte art, Tokitaka yang membuat makanan utama, dan Tsubaki yang membuat dessert. Setiap hari mereka melayani pelanggan dari berbagai kalangan usia dan latar belakang dengan sifat dan kepribadian yang beragam. Saat seseorang datang ke kedai itu, mereka menyambutnya dengan hangat dan menyediakan teh. Dan terkadang mereka membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh pengunjungnya, mulai dari sekedar memberi saran dan masukan sampai dengan melakukan tindakan konkret yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya. Serangkaian cerita menarik pun terjadi di restoran yang penuh kehangatan ini. Nah guys, gimana? Apa ada yang udah kalian tonton?
Atau ada list yang belum aku masukin? Yuk tulis di kolom komentar, nanti aku buatkan part 2-nya atau rekomendasi versi video shortnya. Jangan lupa sering-sering mampir agar tidak ketinggalan update video-video aku ya. Silahkan subscribe channel ini dengan cara like, komen, dan share-nya ya guys, biar dapat notifikasi. Aktifin juga tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.